Setelah Yesus selesai mengajar, Yesus turun dari bukit, kemudian orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Lalu datanglah seorang yang sakit kusta, sujud menyembah kepada Yesus sambil berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Perhatikan baik-baik, orang kusta ini, dia tidak punya keraguan kalau Yesus bisa mentahirkan dia. Tapi orang kusta ini memiliki keraguan, apakah Yesus mau mentahirkan dia? "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, banyak orang Kristen tidak ragu Tuhan bisa menyembuhkan penyakit mereka. Tapi banyak orang Kristen yang ragu, apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara? Apakah Tuhan Yesus mau menolong saudara? Alkitab menceritakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan berkata kepada orang kusta ini, "Aku mau, aku mau, jadilah engkau tahir." Dan hari ini saya punya kabar baik buat saudara. Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus mau mempergunakan kuasanya untuk menolong saudara, untuk menolong saya. Yang percaya boleh bilang amin. Pertanyaan saya, kepada siapa Yesus mau mempergunakan kuasanya? Kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik kepada Tuhan? Bukan. Kepada orang kusta. Inilah kasih. Kalau selama ini saudara berpikir Yesus mau berbuat baik kepada saudara, memberkatimu, menyembuhkanmu, menyelamatkanmu karena saudara berbuat baik, bukan. Yesus mau berbuat baik kepada saudara. Alkitab mencatat bahwa Yesus berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan orang, menyelamatkan orang. Nah, kalau Yesus mau berbuat baik sama saudara selama ini, menyembuhkanmu, memberkatimu, membuat saudara tidak pernah turun tapi terus naik, bukan karena saudara berbuat baik kepada Tuhan, tetapi karena Yesus baik sama saudara, sama saya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Yesus membuat mujizat, ketika Yesus membuat mujizat, Yesus buat mujizat bukan untuk pamer, bukan untuk show off. Tapi waktu Yesus buat mujizat, setiap kali dia buat mujizat, karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya mau kasih tahu sama saudara sekali lagi, inilah Yesus saudara, inilah Yesus saya. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasi yang saudara hadapi hari ini, saya mau saudara senantiasa memiliki keberanian untuk datang kepada Yesus. Jangan pernah berhenti datang kepada Yesus. Ketika saudara datang kepada Yesus, berdiri di hadapannya, ada sesuatu yang luar biasa tentang Yesus. Ketika saudara berdiri di hadapan Yesus, hatinya Yesus bukan penuh amarah, hatinya bukan penuh kebencian, tapi hatinya penuh belas kasihan. Yang percaya boleh bilang amin. Setelah melahirkan Benyamin, Alkitab menceritakan Rahel mati. Tetapi sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, Alkitab menceritakan Rahel memberikan nama kepada anaknya Ben-Oni. Tetapi ayahnya menamai anaknya Benyamin. Jadi sebelum menghembuskan nafasnya, Rahel memberikan nama anaknya Ben-Oni. Ben-Oni artinya anak penderitaan. Tetapi Yakub memberikan nama kepada anaknya Benyamin, anak tangan kanan. Jadi dari anak penderitaan menjadi anak tangan kanan. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam Injil, dulu saudara dan saya adalah anak-anak penderitaan. Tetapi karena Allah begitu mengasihi saudara, mengasihi saya, saudara dan saya sebelumnya adalah anak penderitaan karena dosa. Tapi karena Allah begitu mengasihi saudara, mengasihi saya, Dia berikan anak yang tunggal, anaknya datang ke dalam dunia ini. Amin. Yesus gantikan posisimu di atas kayu salib, menanggung semua penderitaan, kutuk, penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga Allah membangkitkan Yesus. Kemudian Yesus naik ke surga. Dan ketika Yesus naik ke surga, Bapaknya berkata kepada Yesus, "Duduklah di sebelah kananku
Amin. Duduklah di sebelah kananku, dan saya punya kabar baik buat saudara. Efesus pasal 2 mengatakan begini, ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kepada kita, kepada saudara, kepada saya, bersama-sama dengan Yesus di surga. Pertanyaan saya, di surga Yesus ada di mana sekarang? Di sebelah kanan. Alkitab mengatakan Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Artinya sekarang saudara dan saya duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah. Jadi saya punya kabar baik. Dulu saudara dan saya adalah anak-anak penderitaan, tapi karena apa yang Yesus lakukan, dari anak penderitaan, hari ini saudara dan saya menjadi anak-anak tangan kanan. Anak-anak yang diberkati, anak-anak yang dibenarkan untuk melihat kelimpahan kasih karunia-Nya menurut kebaikannya dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin.